Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tausiah subuh harus garang sedikit, Pak. Kalau tak garang kita tidur sama-sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di subuh yang berkah ini kita akan ngaji bersama tentang ahkamul udhiyah. Karena sekarang ini bulannya bulan Zulqa'dah, sebentar lagi Dzulhijjah. Makanya mulai pagi ini kita akan membahas tentang hukum kurban. Menjelang, karena sebentar lagi kita akan hari raya Idul Adha. Jadi namanya ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang disesuaikan dengan keadaan. Jadi ini sebentar lagi nak kurban, ya kita bahas kurban lah. Babnya bab kurban, bukan bab nikah. Ini nanti nak puasa, bab puasa. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para anbiya, sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para aulia wasyahada wassalihin wa jami' masyayikhina fiddin amaddanallahu bimadadihim. Khususan Abu Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani wa Abu Said Ahmad bin Said Muhammad Al-Maliki Al-Hasani wa usan ila Al-Imam Al-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi wa Al-Imam Al-Allama Ahmad bin Husain amaddanallahu bimadadihim wa fada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana Allahu bi ulumi fid darain. Faslun wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Fasal. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Memang sunnah, tapi sangat-sangat ditekankan, dianjurkan sekali. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah 'alal kifayah. Fa idza ata biha wahidun min ahli baitin kafa an jami'ihim wa la tajibul udhiyatu illa bin nadar. Dia sunnah muakkadah 'alal kifayah. Maksudnya gimana? Kalau ada satu keluarga isinya 9 orang, ini kurban ini kan hukumnya sunnah muakkadah, alal kifayah. Maksudnya kalau ada satu orang saja
Di dalam satu keluarga tersebut berkorban itu berarti sudah mencukupi semuanya. Ibaratnya gini, ada fardu kifayah, ini sunnah muakkadah kifayah. Sunnah kifayah. Kalau ada satu orang meninggal, ada satu orang saja yang memandikan, menyolatkan, mengkuburkan, berarti yang lain tak ada dosa semuanya. Ini sunnah, tapi kifayah sifatnya. Kalau ada satu orang saja di dalam satu keluarga yang melakukannya, itu sudah mencukupi semuanya. Satu keluarga nyembelih kambing satu umpamanya. Yang jalanin siapa yang korban? Oh, mamaknya. Itu berarti sudah mencukupi satu keluarga. Itu namanya sunnah muakkadah kifayah. Jadi banyak untuk siapa ini sebetulnya? Untuk mamaknya, tapi semuanya dapat gitu loh. Itu yang dimaksud kifayah. Ini yang korban sekarang apa? Oh, ini anak laki-lakinya yang korban dalam satu rumah. Satu aja yang sudah korban. Korban satu aja tahun ini. Berarti semuanya mendapatkan apa? Sudah mencukupi semua untuk semuanya. Itu namanya kifayah. Seperti tadi fardu kifayah. Satu orang saja satu kampung yang melakukan, ya, itu sudah menggugurkan semua, ya, tanggung jawab orang satu kampung. Jadi tidak dituntut lagi. Yang lain tidak dituntut lagi. Ketika 9 orang sudah kurban satu, ya sudah cukup. Yang lain tidak dituntut lagi. Tidak dituntut lagi. Tahun depan ganti lagi. Tahun depan ganti. Tahun depan ganti. Kemudian wala tajibul udhiyatu illa bin nadhr. Udhiyah itu tidak wajib kecuali kalau nazar. Kalau nazar jadi wajib. Pokoknya anak aku kalau dia tahun ini lulus, terus saya nazar nak korban, itu hukumnya jadi wajib nazarnya. Tuh. Kalau enggak nazar ya sunnah. Terus bedanya yang nazar dengan yang tidak nazar apa? Nanti di dalam mengaplikasikan kurban, hukumnya nanti berbeda. Di antara perbedaannya, kalau orang yang nazar kurbannya itu dia tidak boleh makan daging kurbannya sendiri, enggak boleh. Tapi kalau orang yang tatawwu, yang kurban-kurban kita biasa ini sunnah makan sebagian, ya, daging hewan kurbannya. Justru sunnah, bukan tambah tak makan. Nah, kadang-kadang di dalam masyarakat ini rancu. Dia kurban tak mau dia makan daging kurban kambingnya sendiri atau lembunya sendiri, tak mau. Nah, dia makan punya orang. Itu tidak afdol. Nah, dia sembelih kambing, dia makan daging kambingnya sendiri. Dia sembelih sapi, makan daging sapinya sendiri. Enggak perlu dia makan yang hasil kurbannya orang lain. Kenapa? Karena sesungguhnya daging-daging kurban itu diprioritaskan untuk fakir miskin. Kalau dia makan daging kurbannya sendiri, ya memang hak dia. Tapi kalau dia ngambil dari punya orang, daging orang, boleh, bukan tak boleh. Cuma lebih bagus itu untuk fakir miskin, gitu. Sementara yang disunahkan memang makan daging kurbannya sendiri, bukan daging kurbannya orang lain. Makanya nanti macam mana nih? Nah, ketika praktek pembagian tidak sesuai, maka orang, umpamanya contoh digabung semua daging ini. Ada lembu 5 sembelih, potong, taruh. Sembelih lagi potong, taruh. Sembelih potong, 5 jadi satu dagingnya. Ini mana daging si fulan, mana dagingnya Pak Fulan, mana dagingnya Ibu Fulan, mana. Tak tahu kan? Karena sudah digunung-gunungkan menjadi satu. Macam mana? Pak, saya nak minta inilah ngambil sikitlah dagingnya untuk berkah. Kami tak tahu lah Pak, dah jadi satu semua ni dagingnya. Kan? Ini jadi unsur tabaruknya susah. Nantilah pembahasannya ada di
Kita bahas pada waktu pembagiannya. Tapi ini sedikit saja begitu. Satu itu. Yang kedua, ketika ada orang yang nazar, berarti kan dia tak boleh makan daging kurbannya sendiri. Ketika dijadikan satu, macam mana dia nak tahu mana daging kurban dia semana? Tidak. Berarti semuanya itu diragukan mau dimakan. Takut ini yang pas aku ambil, yang pas kurban saya. Tak boleh. Takut ini. Akhirnya tak makan. Tidak makan. Tapi kalau sudah dipisahkan, ini lembu satu, kelompok lembu satu punya bapak ini, lembu dua, lembu tiga. Pak, saya nak minta hatinya lah sikit. Oh ya Pak, ini yang lembu bapak ambilkan. Dah selesai ceritanya. Dan yang penting lagi, di setiap hewan kurban itu wajib hukumnya ada daging yang mentah yang sampai ke fakir miskin. Itu wajib hukumnya. Jadi tidak hanya dimakan oleh orang-orang yang mampu. Dipastikan lembu ini dagingnya ada yang sudah dikasihkan fakir miskin. Lembu ini sudah dikasihkan ke fakir miskin. Lembu ini ada bagian yang dikasihkan fakir miskin. Pastikan. Bukan tidak dipastikan pakai gunung, ambil yang untuk fakir miskin dulu, 50 plastik kasihkan fakir miskin, habis itu yang lebih bagi rata. Nah, sementara tadi ditumpuk. Lembunya lembu satu, lembu dua, lembu tiga ditumpuk. Yang didapat yang untuk fakir miskin lembu yang paling terakhir karena dagingnya paling atas. Lembu yang paling bawah tidak tersentuh sama sekali sampai untuk dibagikan ke fakir miskin. Padahal wajib. Satu hewan kurban yang dagingnya habis dimakan untuk orang yang mampu semua, tidak ada ke fakir miskin, tidak sah hukumnya. Jadi wajib ke fakir miskin itu wajib. Karena memang sebetulnya pembagian yang diutamakan ini memang untuk fakir miskin, bukan bagi rata sekampung. Nah, cuma kita sekarang ini cara pembagian ini sudah pokoknya bagi rata sekampung. Nah, kalau sekali orang kampung kan tak miskin semua, bukannya tak boleh. Cuma kan nanti kalau tak dipastikan ini daging yang lembu ini habis untuk orang mampu semua. Ini untuk orang mampu semua. Yang ini ada yang terbagi secara tidak sengaja pas dibagikan ke fakir miskin. Tapi yang ini, jadi mestinya yang seperti itu dipastikan. Ambil dulu pahanya, dua ambil. Plek, dah ini kasihkan ke fakir miskin. Berarti apa? Setiap hewan kurban itu ada memang daging yang sampai ke fakir miskin. Setelah itu yang lain terserah lah. Nak bagi rata, nak macam mana. Nah, untuk orang-orang yang mampu-mampu boleh, tak ada masalah. Tetapi fakir miskin sudah dipastikan. Setiap hewan kurban dagingnya pastikan ada sampai ke fakir miskin. Nah, jadi prakteknya biasanya kebanyakan orang ini pakai kumpul aja jadi satu. Jadi tak tahu ini lembu yang mana, ini lembu yang mana, ini lembu yang mana. Pembagiannya juga asal saja. Dalam arti mesti kalau dah kita tak tahu nih mana yang ini memang ini orang fakir miskin dah kita kasih memang. Tapi ini lembu yang mana? Tak tahulah. Yang penting pokoknya itu dah kita kan. Sangat dimungkinkan orang kalau ngambilnya kan bagian atas dulu. Nah, jadi yang bagian bawah ini lembunya tidak tersentuh. Nah, akhirnya dia tidak ada daging yang sampai ke fakir miskin. Padahal hukumnya wajib. Walaupun sekerat itu hukumnya wajib. Walaupun sekerat saja nih daging tuh harus sampai ke fakir miskin. Sekerat. Nah, tapi kan melampau. Cuma pembagian yang bijak itu ya sepertiga. Yang bijak sepertiga untuk yang berkorban, sepertiga untuk fakir miskin, sepertiga untuk hadiah siapa saja, orang kaya, orang mampu, tetangga, terserah, boleh. Kita lanjutkan dulu, nanti kita anukan lagi. Alal kifayah wa yuzzi'u fiha al jaza' min ad-da'an wa huwa ma lahu sanatun wa ta'ana fi thaniyati wa thaniyatu min al-ma'zi wa huwa ma lahu sanatani wa ta'ana fi thalisah wa thaniyatu min al-ibil ma lahu khamsu sinin wa ta'ana fi sadisah wa thaniyatu min al-baqar
malahu sanatani wa ta'ana fi tsalitsah. Untuk umur pertama hewan kambing jada' minad da'an. Untuk kambing da'an, kambing kibas itu umur 1 tahun. Kalau minal ma'az, kambing kacang itu 2 tahun. Unta umur 5 tahun. Lembu umur 2 tahun. Wa tuzzi'ul badanatu an sab'atin istaraku fit tadiyati biha. Cukup untuk 1 ekor lembu, 1 ekor unta bersamaan kurban 7 orang. Maksudnya 1 ekor unta bisa untuk 7 orang. Begitu juga dengan 1 ekor sapi. Wa tuzzi'ul baqaratu an sab'atin kadzalik. Sapi atau lembu juga cukup untuk 7 orang. Cukup untuk 7 orang, ibu-ibu, bapak-bapak. Bukan harus 7 orang. Nah ini. Sekarang ini kadang-kadang pemahaman ini kayak harus 7 orang. Enggak harus 7 orang. Ibu-ibu nak korban seekor sapi sendiri, bagus bu. Bukan harus 7 orang, enggak. Duitnya bersepah, nah, sendiri ajalah. Atau aku kalau sendiri tak tahan lah, sekarang ini 25 juta, 30 juta. Ya kita berdua yuk, separuh-separuh kita yuk. Bagus, lebih bagus. Kalau tak kuat, pokoknya kita bertiga lah. Kita beli yang 30 juta, kau 10 juta, kau 10 juta, aku 10 juta. Boleh, lebih utama daripada bertujuh. Jadi dia tuh cukup untuk 7 orang, bukan harus 7 orang. 4 orang bagus, 5 orang, 6 orang, 7 dah maksimal. Tidak boleh lebih dari 7. Tidak boleh lebih dari 7. Dah. Ya. Kalau bisa 6 orang, kalau bisa 5 orang, kalau bisa 4 orang, kalau bisa 3 orang 1 ekor, 2 orang atau 1 orang korban 1 ekor sapi. Paling bagus. Kalau bisa bu 1 orang 2 ekor sapi, itu lagi hebat. Unta juga begitu. Fatuzi'u syatu an syasin wahidin. Dan kambing itu untuk 1 orang saja. Kambing. Wa iya afdalu min musyarakatihi fi ba'irin. Dan berkorban 1 ekor kambing itu lebih utama daripada 1 ekor lembu 7 orang. Lebih 1 ekor lembu 7 orang dengan korban 1 orang 1 ekor kambing itu lebih utama 1 orang 1 ekor kambing. Nah, cuma kadang-kadang kita kalau zaman dulu zaman tahun 90-an, tak tahulah sekarang, tak tahulah di Tanjung Batu sana, di kampung kami sana itu korbannya kalau tahun 90-an, tahun 80-an itu rata-rata kambing. Rata-rata tahun 80-an lah. Ya, Pak, ya. 80-an. Tak tahu kalau di sini, Pak. Di sini tahun 80-an tuh udah lembu-lembu atau kambing dulu. Yang punya kambing ya? Kambing kan? Nah, dulu begitu tahun 2000-an jadi lembu lah, banyak lembu. Seolah-olah sekarang ketika ada orang ini lembu ini kambing, kayaknya nih kambing nih macam remeh gitu, macam remeh. Padahal
Orang berkorban 1 ekor kambing itu lebih utama daripada dia 1 ekor lembu tapi tujuh orang. Lebih utama 1 ekor kambing sendiri. Tapi kayaknya remeh, kecil. Iyalah, dia kesendiri. Lebih utama itu padahal. Tapi kalau umpamanya 1 ekor lembu dia 4 orang, ya, nah ini berarti kan lebih yang lembunya 4 orang. Tapi kalau udah 7 orang ini udah maksimal banyak. Wa ya audulu min musyarakati fi ba'irin, ya, jadi onta atau lembu 7 orang dengan kambing tapi dia sendiri itu lebih utama kambingnya. Wa afdalu anwa'il udhiyati ibilun summa baqarun summa ghanamun. Sebagus-bagus hewan kurban yang pertama adalah onta, kemudian sapi, kemudian kambing. Lah ini kambing kok nomor 3? Ini maksud dia ini kalau korban bukan barengan. Nah, kalau nak korban umpamanya nih 7 orang, kau nak pakai lembu atau nak pakai onta? Kalau bisa pakai onta lebih utama. Gitu. Ini perbandingannya, pokoknya kayak begitu, perbandingan yang sama. Nah sekarang orang korban nak 1 ekor onta ataupun 1 ekor sapi atau 1 ekor kambing, yang paling utama ya yang onta lah. Onta yang paling utama. Nah, tadi itu kan hanya kalau perbandingan masalah 7 barengan sama tidak barengan, itu baru utama kambing. Nah, tapi kalau 1 ekor onta, 1 ekor kambing, 1 ekor lembu, mana yang utama? Ya tentu onta lah, dia paling besar, paling mahal lagi. Nah 1 orang 1 ekor onta, 1 ekor sapi, tentu lebih utama dari 1 ekor lembu, 1 ekor kambing. Wa arba'un wa fi ba'din usah wa arba'atun la tujzi'u fid dhahaya. Ada 4 hewan yang tidak mencukupi syarat untuk kurban. Ahaduha al-awra al-bayyin awruha wa in baqiyat al-hadaqatu fil asah. Pertama, hewan yang tidak boleh untuk berkurban yaitu hewan yang picuk kata orang, ya, matanya cacat, cacat matanya, butuh sebelah, apalagi dua-duanya, itu tidak boleh untuk kurban. Jadi hilang, umpamanya bijinya lepas lapar, biji matanya jadi buta sebelah, itu tidak sah untuk kurban. Wa in bagiat al-hadaqatu fil asah. Pokoknya dia matanya itu cacat, walaupun anunya masih ada, tapi matanya cacat. Nah, luar kelopaknya masih ada, tapi matanya dalamnya cacat. Tak sah untuk kurban. Wasani al-arja al-bayyin arjuha. Yang kedua hewan yang pincang. Yang pincangnya tuh nampak betul. Jalan. Nampak kali pincangnya. Bukan pincang tak nampak sikit, ini pincang betul ya. Walau kana wusulul araj laha inda tijaiha litadiyati biha bisabab ittirabiha. Tidak sah hukumnya pincang walaupun pincang itu terjadi ketika proses penyembelihan. Kan?
nak nyembelih lembu ni, macam mana kita nak tumbangkan ni? Ramai-ramai pakai tali, tarik sana, tarik sini, kedebuk krek, pincang dia, patah kakinya. Karena proses ini nak menumbangkannya ini susah. Akhirnya cacat. Masa pincang waktu nak disembelih ni, jatuh ke patah kakinya. Itu enggak sah itu. Tidak sah. Makanya hati-hati dalam menumbangkannya itu. Masya Allah, mestinya kalau ada apa macam alat atau sarana khusus supaya dia enak ditumbangkan, masuk macam ada kotak gitu, tutup ikat, dibaringkan set. Nah, itu enak. Kadang-kadang kita ni waktu kita nak menumbangkannya ni, nak apa, kadang diseret berat, ngangkat tak kuat, akhirnya diseret dah, seret, luka dia sininya. Oh, aduh, kacau. Atau pas diturunkan dari kendaraan, jatuh, pincang, enggak sah. Hati-hati. Kalau udah sampai di masjid, ketika ditumbangkan dia terus pincang, ya, jatuh, ya, berarti panitianya ini yang tanggung jawab gantinya ini. Nah, ini kan jadi masalah. Hati-hati ketika proses penyembelihan tadi, macam mana caranya tidak sampai cacat apa hewan ini yang membuat tidak sah, padahal tinggal detik-detik terakhir saja. Wasalisu al-maridah, yang ketiga yaitu hewan yang sakit. Sakit apa? Ya kayak manusia lah. Ada orang badannya tegap, gemuk, sehat, tapi ternyata sakit dalamnya. Jadi sakit itu tidak harus kurus, dan kurus tak harus sakit, gitu loh. Jadi ada hewan nih bentuknya bagus, ya, tak ada masalah dari luar, kelihatan bagus, gemuknya bagus, tapi ternyata dia sakit, di dalamnya sakit. Ini tidak sah. Kalau sakit itu jelas, al-maridah al-bayyin maradha, yaitu yang sakit, yang jelas sakitnya. Ada sakit hewan tu macam-macam, dicek sama dokter. Oh, ini tidak, ini sakit nih hewannya ini, gini, dagingnya tak bagus, tak boleh, atau ditakutkan menular dan sebagainya. Nah, itu tidak sah. Kayak dulu tahun yang lalu atau tahun sebelumnya lagi ya, yang ada penyakit tahun lalu ya, penyakit mulut. Ini mulut kuku itu, nah, itu tidak sah untuk kurban, tidak sah untuk kurban, walaupun dia badannya gemuk, umpamanya apa, tidak sah. Itu penyakit yang nyata. Wala yadurru yasiru hadhil umur, ya kalau sikit aja sakitnya tak masalah, ya, tak masalah. Jangan yang sakit jelas sakitnya. Warabi'u, yang keempat, al-ajfa, wa ya allati zaba muquha, ay zabati mawha min huzali, min al-huzal al-hasil laha. Kemudian yang keempat yaitu hewan al-ajfa. Ajfa ini yaitu hewan yang apa ini, otaknya hilang. Otaknya itu bisa hilang macam mana? Nah, itu dikarenakan sangat kurus. Nah, sampai dikatakan zahaba mukhuha, dimahuha. Jadi maksudnya ini saking kurusnya. Jadi intinya apa, kalau yang terlalu kurus pun tidak sah. Gitarnya nampak, kuruslah. Nengok ini kalau disembelih kita nak makan apa dia ni?
paling sop tulang, tapi kalau tengok bentuk dia gini pun tak tahan nak makan. Tak sah. Ya, tidak sah. Dia harus ada dagingnya, gemuk, sehat. Itu harus. Wala tujzi'ul maqtu'atu. Jam 6 kurang. Biasa sampai jam berapa? Jam 6? Jam 6 kurang. Ini kita subuh dia agak cepat. Wala tujzi'u al-maqtu'atu kullal udhun. Atas masih ada ketinggalan. Warabi al-asfa wa yuzzi'ul hasiyu ay maqtu'ul hasiyatain. Boleh berkorban hewan yang dikebiri. Boleh. Kenapa biasanya tu gemuk-gemuk dagingnya banyak. Itu mana boleh. Niatnya supaya apa? Supaya dagingnya banyak. Memang kaitnya kok aneh ya. Kaitnya kok aneh, tapi boleh. Secara hukum boleh. Jadi yang hilang bijinya, khasiatain, boleh. Wal maksurul qarn, dan yang pecah tanduknya, illam yasir fil lahmi, kalau tidak mempengaruhi dagingnya. Dia cuma tanduknya saja pecah, tapi itu badannya sudah ada ngaruh, gemuk saja, sehat saja, sah untuk kurban. Wa yuzzu aidan faqidatul qurun wa ya al-musamma bil jalfa. Begitu juga sah hewan yang lepas tanduknya. Lepas tanduknya itu juga sah. Karena yang kita makan kalau kurban itu bukan tanduknya. Apalagi yang memang dia tanduknya kecil, ya tak apa-apa, boleh. Jadi ini yang memang kadang-kadang kita ini merasa ini boleh tak ya, boleh tak ya. Apalagi yang al-khasiyu, itu yang terpotong itu bijinya. Kemudian ini kayaknya kok aneh, kok boleh ya? Boleh. Tanduk pecah boleh, tanduk lepas juga boleh. Yang lepas, yang pecah kalau tidak mempengaruhi dagingnya. Kalau dia tanduknya pecah jadi kurus, dagingnya berkurang, itu tak boleh. Berarti dia pengaruh sampai ke dagingnya. Wala tuzzi'ul maktu'atu kullal udhun, tidak boleh untuk kurban hewan yang terpotong semua telinganya, wala ba'duha, ataupun sebagian telinganya, ujungnya potong, ada terpotong. Enggak boleh. Untuk tanda, ini lembunya si fulan, ini lembunya si fulan, atau untuk apa? Ini lembunya semuanya dipotong telinganya biar untuk tanda beda dengan lembu tetangganya. Enggak boleh. Enggak sah untuk kurban. Wala ba'duha walal makhluqah bila udun, tidak sah juga hewan yang memang dia terlahir tanpa telinga. Memang dari pertama telinganya tak ada, itu pun tidak sah. Vital kalau telinga ini, karena dia termasuk daging. Ya, telinga ini termasuk daging. Kalau apa namanya ini, tanduk kan tidak termasuk daging. Mana ada orang makan tanduk? Tak ada lah. Walal maqtu'atu dzanabi wala ba'dihi
Juga tidak sah hewan yang terpotong ekornya sebagian ataupun semuanya. Kambing tak ada ekornya, lembu tak ada ekornya atau kepotong. Jadi pas yang ada rambutnya tuh tak ada, pas ini langsung kayak daging yang ada rambutnya tuh tidak ada terpotong. Tak sah untuk kurban. Harus sempurna. Karena di situ ada daging-dagingnya juga di situ. Tak sah. Walau sebagian ataupun apalagi semua habis press. Apanya? Ekornya terpotong habis. Enggak sah. Ujungnya aja enggak sah apalagi habis. Wa yadkhulu waqtal dzabhi. Yang mau tanya silakan. Sambil tanya saya sambil menerangkan. Wa yadkhulu waqtu dzabhi lil udiyati min waqti salatil Id ay Idin Nahar wa ibadatur raudati wa asluha yadkhulu waqtu tadyati idza talati syamsu yauman nahri wa madha qadra rak'ataini wa khutbataini khafifatain intaha. Kapan waktu menyembelih kurban? Menyembelih kurban kapan waktunya masuk? Waktunya masuk yaitu setelah selesai sholat Idul Adha dan kurbannya, baru boleh sembelih kurban. Jadi kenapa kita kalau nyembelih kurban ke habis sholat baru nyembelih, tidak paginya atau malamnya, umpamanya apalagi malamnya? Enggak boleh, karena masuknya waktu penyembelihan kurban itu setelah selesai sholat Idul Adha plus khutbahnya. Kalau belum selesai berarti belum masuk waktunya. Min waktu sholatil itu yadkhulu, di dalam kitab Ar-Raudhah disebutkan yadkhulu waktu tadiyati idza talati syamsu yauman nahri. Masuk waktu penyembelihan kurban yaitu ketika matahari terbit di hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Yaumun Nahar, Yaumun Nahar itu hari raya penyembelihan, hari raya kurban. Yaumun Nahar yaitu nama lain daripada hari raya Idul Adha. Yaumul Id, Yaumul Idil Adha atau Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Maksudnya yaitu ketika matahari terbit di hari raya Idul Adha, wa madha qadra rak'ataini, dan sudah lewat waktu yang sekiranya untuk sholat 2 rakaat, dan wa khutbataini khafifataini, dan khutbah 2 kali yang pendek. Kira-kira lah umpamanya ini di kampung dia tak ada sholat Idul Adha, kapan kita nih nyembelih nih kambing nih? Waduh, kapan ya? Nah, intinya apa? Kalau matahari sudah terbit dan naik, kemudian ditambah kira-kira untuk sholat 2 rakaat sama khutbah 2 khutbah yang ringan, yang pendek-pendek saja. Jadi anggaplah berapa menit lah kira-kira lah. Masuk waktu duha masuk, ditambah sholat 2 rakaat sama khutbah, anggaplah 20 menit, 10 menit atau 25 menit. Alah senangnya setengah jam dah. Nah, setengah jam setelah masuk waktu duha. Setengah jam itu dah lama. Sholat sama khutbah setengah jam itu dah lama. Sholat itu sebentar, khutbah pun sebentar kalau disebentarkan. Kalau dipanjangkan nggak masuk di dalam persyaratan. Maksudnya di sini pokoknya sholat 2 rakaat dan khutbah 2 khutbah yang ringan. Kira-kira waktu itu sudah terlewat, berarti boleh menyembelih hewan
kurban. Walaupun di kampung itu tidak ada sholat Idul Adha. Betul. Jadi kenapa kok setelah sholat Id? Ya karena biasanya orang kan sholat Id. Coba dia tinggal di hutan umpamanya, ya dia kerja di hutan beberapa orang. Terus di situ ada lembu murah juga lah. Akhirnya kita kurban. Dia tidak mendirikan sholat Idul Adha. Kapan nyembelihnya? Ya itu tadi. Hitunglah kira-kira jam berapa. Jadi bukan berarti kalau tidak ada sholat Idul Adha berarti tetap belum masuk waktunya, tidak. Ya kalau tidak ada ya dihitung waktunya. Kalau ada sholat Idul Adha ya dihitung selesai sholat dan khutbahnya itu tadi. Sampai kapan waktunya itu? Yaitu wa madraqadar qadar intaha wa yastamir waqta dhabi ila ghurubi syamsi min akhir ayyamit tasyrik wa hiya as-salasati al-muttasilah bi asyri dzulhijjah. Mulai daripada setelah selesai sholat dan khutbah Idul Adha, yaitu tanggal 10 Dzulhijjah, sampai terbenamnya matahari 13 Dzulhijjah. Jadi tanggal 10 itu setelah sholat Id dan khutbah, tanggal 11, 12, 13 sampai maghrib. Begitu sudah maghrib, sudah habis waktunya. Jadi menyembelih hewan kurban boleh 1 hari setelah Idul Adha. Idul Adha ini umpamanya pas Jumat, waktunya pilih kita sembelih besok aja yuk, boleh. Hari Sabtu besok kita pagi-pagi kita bisa sembelih. Kalau besoknya itu habis subuh gini tadi langsung sembelih tak apa-apa. Karena waktunya sudah masuk kemarin. Kemarin itu yang disarankan waktu itu setelah matahari naik, kemudian ditambah 2 rakaat, ditambah 2 khutbah. Kalau hari berikutnya habis subuh, assalamualaikum warahmatullah, langsung pegang golok sembelih, boleh, tidak ada masalah. Karena waktunya itu sudah masuk hari semalam. Jadi boleh tanggal 11 boleh, belum sempat, ya tanggal 12 masih boleh. Terakhir tanggal 13 Zulhijjah. Cuma biasanya kita tanggal 10 itulah biasanya. Jarang zaman dulu tanggal 11, 12 apalagi 13 orang berkurban itu sebenarnya jarang. Tapi sebetulnya itu sangat sah sekali, bukan tidak sah. Kita bisa mengkondisikan, punya hari ini semua masjid sembelih semuanya. Masjid kita jangan sekarang lah. Tenaga pun tak ada, penat ini orang. Besok ajalah. Oke. Atau tukang jaganya hari ini sibuk tak bisa. Ya udah besok. Tidak ada masalah. Boleh saja. Sampai tanggal 13 Dzulhijjah yaitu hari tasyrik, ketika saudara-saudara kita yang haji itu sedang mabit di Mina. Kita di sini hari tasyrik, hari-hari berkurban. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita lanjut nanti insyaallah. Berarti sekali lagi masih bisa, ya. Sekali lagi masih bisa berkurban. Pas kita selesaikan nanti. Ya, saya juga sekian. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.